rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji khususnya Tibiturs yang mudah-mudahan dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan hajinya tetap mabrur, dijaga oleh Allah, bisa istiqomah, dan insya Allah semua yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit tinggal sisa-sisa diberi sehat walafiat lahirnya, apalagi sakit hatinya mudah-mudahan bersih dari segala-galanya insya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita hari ini hari terakhir, hari yang luar biasa bagi kita. Sangat kita sedih karena kepingin kita bersama Rasulullah lebih lama lagi, tapi karena sudah aturan memang begini. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita lagi, bisa ziarah lebih lama lagi, dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tidak tahu kita ini hari Senin. Hari Senin itu harinya Rasulullah. Mungkin hari ya silakan. Lebih kedengeran. Iya. Berdiri. Mohon maaf Pak Reza. Iya, sepuh-sepuh. Jadi alhamdulillah kelihatan semuanya memang. Kelihatan cahaya-cahayanya jamaah haji. Alhamdulillah hari ini hari Senin, kita lihat harinya Rasulullah. Mungkin dari TV tidak diatur, tapi Allah yang mengatur pertemuan kita. Rasulullah itu lahir hari Senin, terima wahyu hari Senin, hijrah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin, dan wafat juga hari Senin. Subhanallah, hari Senin sampai puasa Senin. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Itu adalah hari yang di situ saya dilahirkan, di situ dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bagian yang dimuliakan oleh Allah, bisa mengikuti salah satu sunnah yang memang kita tidak bisa atur, tapi Allah jadikan atur kita hari Senin, perpisahan kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, bisa ziarah lagi. Ini adalah penutupan yang mudah-mudahan kita mengumisik. Penutupnya adalah bagaikan minyak wangi yang paling wangi, yaitu adalah khitamuhu misik. Hari ini kita akan pamitan, akan ziarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Tapi seandainya di antara kita ada yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh, mudah-mudahan nanti dipertemukan bersama Rasulullah. Rasulullah menanti kita, mudah-mudahan. Rasulullah yang bangga dengan kita. Dalam segala halnya kita disuruh oleh Allah, yang menyuruh Allah bukan Nabi Muhammad. Al-Quran yang mana itu adalah pegangannya orang muslim yang akan ditanya di alam kubur, wa ma imamuka, Al-Quranu imami, apa pedoman pimpinan kamu yang mengatur kamu? Maka tidak ada lain jawaban, hanya satu, Al-Quran imami, pegangan kami. Pegangan kami adalah Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian wahai hambaku, kata Allah, yang aku sayangi, khususnya yang sudah diberi haji, yang sudah diampuni segala-gala dosanya, bahkan dijamin dosa-dosa kita dengan sama-sama makhluk, dijamin oleh Allah Jalla Jalaluh berkatnya doanya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kita akhlak yang mulia. Nabi Muhammad berjuang sampai kota Madinah ini menjadi kota yang mulia berkatnya Rasulullah SAW. Kalau Mekah bukan kita merendahkan, Mekah tempat yang paling suci, tapi itu suci dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Madinah ini adalah khusus karena Nabi Muhammad SAW. Diberikan keistimewaan, tidak ada nabi-nabi lain kecuali Nabi Muhammad. Makanya dimuliakan kota Madinah, diberi ketenangan, diberi kenyamanan. Kita di sini merasa tenang apa tidak? Ya. Sholat tenang, ibadah tenang, segala-gala tenang. Mudah-mudahan ini perpisahan kita membawa kita ke rumah, mudah-mudahan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Ini yang kita cari. Duit dicari tidak ada habisnya, pangkat tidak ada habisnya, segala tidak ada habisnya. Tapi yang penting adalah ketenangan dan keberkahan dan kebahagiaan. Ini yang kita dapati di Madinah. Mudah-mudahan ini, karena kalau kita cinta Rasulullah SAW,
Rasulullah itu segala-galanya. Ketika kita nikah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Diingatkan oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang nikah jangan sekedar niat nikah untuk bahagia rumah tangganya saja. Kata Rasulullah, nikahlah kalian, bina rumah tangga yang bahagia. Mudah-mudahan punya keturunan yang soleh dan solehah. Didik anak-anak Anda, kata Rasulullah. Takatsaru, mudah-mudahan kalian lebih banyak lagi punya anak lebih daripada 2, maksudnya suami istri akan menampilkan ada yang 1, ada yang 2, ada yang lebih. Kata Rasul, tujuannya apa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Ini intinya. Bukan untuk di dunia bahagia saja, tapi nanti di akhirat tolong jangan mengecewakan aku, kata Rasulullah. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Apa maksud mubahin? Aku bangga nanti hari kiamat melihat umatnya yang saleh, umatnya yang salehah. Jangan sampai aku pengen nolong kalian, tapi kaliannya tidak mau ditolong oleh Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak mau berbuat baik, karena tidak mau mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Baru pernikahan dikasih khutbah yang biasa kita dengar dengan khutbah nikah yang pakai bahasa Arab biasanya. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Ingat ke ketika punya anak, ingat ke kalau ini disunati, diakikahkan, diinikan, untuk apa semuanya ini? Untuk mengikuti Rasulullah, untuk supaya dekat dengan Rasulullah. Karena segala-galanya kalau dekat Rasulullah, insya Allah Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Kuncinya ada sama Rasulullah. Ini kita, alhamdulillah sebentar lagi akan wada ziarah Rasulullah, bisa sholat di sini, bisa kita segala-galanya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan wadah kita diterima oleh Rasulullah SAW, diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita pulang bisa membawa akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah secara global inti adalah apa? Punya perasaan. Punya perasaan. Itulah akhlak yang mulia. Jangan sampai kita tidak punya perasaan. Itu Rasulullah. Akhlak itu perasaan. Jadi kalau suami kepada istri, istri kepada suami, jangan mau menang-menang, jangan mentang-mentang, jangan ada ininya di tempat saya ataupun kartunya atau ini, tidak. Punya perasaan kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapa saja, kepada institusi, masing-masing mau cari kelebihan. Jangan merebut ambil punya orang lain. Perasaan orang lain jaga. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi orang yang salehah. Selalu Rasulullah SAW. Pernah satu saat Rasulullah itu mendoakan kita. Bayangkan, pulang dari rumahnya Rasul, dari majlisnya Rasulullah ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Kemarin kita sudah ke Raudhah. Kita tahu rumahnya Rasulullah dengan masjid dekat. Ketika pulang, suatu saat Rasulullah mendoakan istrinya Sayyidah Aisyah. Kemudian doa, ya Aisyah, Allahumma rizq Aisyah, Allahumma jamil Aisyah, Allahumma tawil umur Aisyah, Allahumma kathir amthal Aisyah, Allahumma rizq Aisyah, Allahumma tawil umraha fi ta'atillah, Allahumma terus panjang. Sayyidah Aisyah istrinya senang apa tidak kira-kira? Suaminya mendoakan, bukan lagi suami, Rasulullah. Coba bayangkan, mendoakan panjang lebar. Senang Sayyidah Aisyah, heran ada apa? Maka Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Asurirti ya Aisyah? Apakah kamu bangga ya Aisyah, senang?" Kata Sayyidah Aisyah, "Kaifala ya Rasulullah? Bagaimana tidak? Ini doa-doa yang istimewa dunia akhirat. Doa yang panjang lebar, doa yang teliti, doa yang terperinci, doa yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa." Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kaifala? Ini doa dari suami, doa dari seorang Rasul, doa yang mustajab, doa yang luar biasa." Akhirnya kata Rasulullah apa? "Wallahi ya Aisyah," katanya, "demi Allah ya Aisyah, inni ad'u bihadhihi da'awat kulla lailatin li ummati." Katanya, "Ya Aisyah, demi Allah, aku berdoa dengan doa-doa tadi itu setiap malam." Untuk siapa? Untuk umatku. Untuk umatku. Itulah Rasulullah SAW. Selalu berdoa. Bukan hanya di Arafat, tiap malam berdoa untuk kita. Tinggal kitanya amin, tinggal kitanya ngikutin, tinggal kitanya bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Tinggal kita ngikuti Rasulullah SAW, pasti dijamin oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, katakan ya Habibi ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian betul-betul cinta Allah,
mengharap rahmat dari Allah, mengharap rezeki dari Allah, mengharap kesehatan dari Allah, mengharap panjang umur dari Allah, mengharap nanti di akhirnya husnul khatimah, mengharap hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, ikuti Rasulullah, cintai Rasulullah, maka kata Allah, aku yuhibbukumullah, pasti aku akan mencintai kalian. Nah inilah Rasulullah SAW. Makanya kita sedih ketika mau berpisah dengan Rasulullah. Mudah-mudahan perpisahan kita tidak putus sampai di sini. Mudah-mudahan kita pulang, kita diziarahi Rasulullah. Walaupun dalam mimpi kita. Walaupun dalam mimpi kita. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Perbanyaklah baca sejarah Rasulullah. Perbaiki kehidupan kita. Ikuti, jejak kita adalah Rasulullah. Siapapun boleh kita ikutin kalau dia mengikuti Rasulullah. Tapi kalau bertentangan dengan Rasulullah, katakan tidak, maaf, ini kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Kalau Anda siapapun ulamanya, kalau bertentangan dengan Rasulullah, tidak boleh diikutin. Karena kita sudah berjanji dan bersumpah, asyhadu an la ilaha illallah, apa baiatnya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun ulamanya, siapapun pinternya, siapapun jabatannya, siapapun ininya, kalau bertentangan dengan Rasulullah, jangan ikutin, tapi bil hikmah, dengan cara yang bijak. Walaupun ibu dan ayah kita pun, wala tuti'huma, tapi kata Allah apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ikutin, tapi caranya dengan baik ketika berbicara sama ibu dan ayah. Jangan mengatakan tidak, itu bertentangan, itu haram. Jangan, kita pakai akhlak yang mulia. Wahai ibu, wahai ayah, mohon maaf. Ini ibu dan ayah yang kita wajib taatin. Karena kita ada saksi kita atau kesaksian kita, yaitu semuanya berkomitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini alhamdulillah dikasih kesempatan bisa duduk kita di sini. Majelis yang paling mulia di mana majelis kalau bukan di majelisnya Nabi Muhammad? Kita tidak dapat izin, tetapi Allah izinkan kita berapa menit ini, alhamdulillah bisa duduk di sini. Ini mudah-mudahan tanda-tanda baik dari Allah, tanda baik, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, mudah-mudahan Rasulullah bangga dengan kita. Ini semua haji yang kita buat, alhamdulillah sudah. Dan yakinlah hajinya semuanya mabrur, insyaallah. Semuanya mabrur. Tinggal kita jaga jangan sampai rusak lagi hajinya. Jangan sampai rusak lagi. Kalau yang biasa kadang-kadang bohong, atau suka janji bohong, atau ngasih harapan palsu boleh dikatakan. Hati-hati, ini mengecewakan. Berarti Anda akan mendolimi orang lain. Rasulullah sudah minta dan sudah dikabulkan yang lalu. Yang akan datang mudah-mudahan jangan sampai. Tidak, kalau berbuat itu pas sendiri, kita tidak tahu apakah kita haji lagi atau tidak. Kita bagaimana pertanggungan jawab kita terhadap Allah nanti semuanya. Kita ini nikmat besar. Ini yang kita harus ikuti dan syukurin. Mudah-mudahan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua keluarga kita, ya Allah, mudah-mudahan berkatnya Rasulullah, berkatnya Ka'bah, berkatnya Makkah, berkatnya Madinah, berkatnya orang-orang salihin. Mudah-mudahan kita semuanya, ya Allah, mereka orang-orang salihin dan salihat, ya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala-galanya, ya Allah. Nabi Muhammad begitu indahnya, bagaimana dengan istrinya, mau bangun, mau beribadah ke tempat yang dekat Raudhah. Dekat Raudhah, itu bangun ketika satu malam dengan Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Idzini li ya Aisyah, izinkan aku ya Aisyah untuk beribadah. Ini Sayyidah Aisyah ketika ditanya sama sahabat Nabi, ditanya, ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah, ya enggak, tolong ceritakan akhlak yang paling engkau nyaman kepada Rasulullah. Apa yang terindah akhlak? Sifili ahla ayyamiki ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan. Yang tahu adalah istri yang dekat sama Rasulullah. Karena kebetulan Rasulullah ibunya meninggal umur 6 tahun. Ayahnya meninggal, Rasulullah masih dalam 2 bulan di kandungan ibunya. Subhanallah. Rasulullah istri yang paling tahu banyak. Sayyidah Aisyah di situ ditanya, bagaimana akhlak yang paling indah engkau bersama Rasulullah? Jawabannya apa seorang istri? Kulluha hilwa. Semuanya indah. Tapi ada satu yang luar biasa. Apa? Ketika satu malam saya lagi tidur bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bangun. Terus minta izin kepada istrinya.
Ya Aisyah, idzini li ya Aisyah, izinkan aku. Padahal suami itu yang harusnya diminta izin. Suami yang harus diminta izin. Tapi Rasulullah tidak segan minta izin sama istri, tidak ego. Padahal untuk apa? Apakah untuk jalan? Tidak, kata Rasulullah. Izinili an a'budu li rabbi. Aku ingin beribadah kepada Tuhan. Mau ke masjidnya, di samping rumahnya. Maka Sayyidah Aisyah menjawabnya apa? Coba jawabannya akhlak istri Rasulullah. Dia mengatakan, oh iya sana saya mau tidur. Oh iya itu beneran dari tadi keras kita. Ini tidak. Ya Rasulullah, inni uhibbu gurbak. Ya Rasulullah, aku paling cinta, itu paling senang kalau engkau ada di sampingku ya Rasulullah. Istrinya mengatakan begitu, bukan mengatakan yang macam-macam. Kata-kata ini penting. Kata-kata seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Inni uhibbu gurbak. Ya Rasulullah, aku paling senang kalau dekat engkau ya Rasulullah. Walakinni uhibbu ma yuhibbuka ya Rasulullah. Tetapi aku lebih mencintai apa yang engkau cintai ya Rasulullah. Maka Rasulullah lebih cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu, bukan tidak cinta kepada istrinya, tapi cinta kepada Rasul, kepada Allah. Maka untuk sholat, ibadah, untuk ini padahal dekat. Itu sampai tempat itu yang tempat yang biasa Rasulullah ibadah, kita semuanya berkahnya itu, berkahnya Aisyah, kita dapat raudhah min riyadhil jannah. Seluruh dunia antri, semuanya, subhanallah, untuk masuk raudhah. Hanya petik. Alhamdulillah kita bagian daripada orang yang dimasukkan itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Itu ambil contoh. Masalahnya rumah tangga. Karena kalau rumah tangga nggak karuan, ibadah nggak karuan, rezeki juga nggak karuan, kerjaan nggak karuan, bisa-bisa wafat dalam keadaan. Nauzubillah min dzalik. Kita ingat ini, kita di sini banyak mungkin pada cerita ke tempat lain. Kita duduk, setiap duduk banyak orang menceritakan masalah-masalah orang. Tadi pagi saya duduk di situ, subhanallah, ngobrol tentang keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba duduk makan, ada orang dari Kalimantan datang gini-gini cerita masalah-masalah, ya Allah, luar biasa tentang kebesaran Allah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak bisa ini semuanya, ya Allah, karuniamu ya Allah. Siapa kita? Ingat lagi, dan jangan lupa Rasulullah itu adalah pejuang kita yang luar biasa. Kita kesini mudah-mudahan sebagai penutup kita yang istimewa. Haji kita sudah istimewa, tapi mudah-mudahan ditutup dengan yang lebih istimewa lagi. Inilah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah mengatakan, man zara qabri, setelah meninggal. Dulu sahabat Nabi pada senang ziarah Rasulullah, ketemu Rasulullah, senang. Sampai ada sahabat Nabi namanya Thauban, itu biasa hadir majelisnya Rasulullah. Rasulullah kalau majelis tahu semuanya, karena Rasulullah menatap semuanya. Dia nggak, mohon maaf, ini bukan berarti yang di belakang nggak boleh. Ya enggak, tapi Rasulullah semuanya ditatap oleh Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ini sini semuanya ketatap, insyaallah. Ya enggak, mudah-mudahan. Karena Rasulullah SAW natap semuanya. Rasulullah tahu siapa yang hadir. Itu Thauban biasa hadir. Tiba-tiba nggak hadir. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Rasulullah tanya, aina Thauban? Apakah dia sakit? Sahabat lain, ada ya Rasulullah di rumahnya. Apakah dia sakit? Nggak hadir. Katanya tidak ya Rasulullah, sehat. Apakah ada sesuatu? Tidak ada. Kata Rasulullah, ayo habis ini kita ke rumahnya Thauban. Rumahnya dekat di sini, sekitar sini, karena Madinah ini. Menurut ceritanya sampai sini nih, batas ini dulu kotanya. Yang lainnya itu di luar, seperti Kuba, seperti ini, semuanya kan dulu di luar. Ini, jadi sahabat Nabi di sini nih, Rasulullah. Terus kemudian apa? Rasulullah datang ke Thauban. Rumahnya didatengin. Thauban, ya Thauban, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Rasulullah, senang luar biasa. Rasulullah, ya Thauban, kenapa engkau gak hadir? Apakah engkau sakit? Tidak ya Rasulullah, aku sehat. Terus kenapa? Apakah ada ucapanku yang menyakitin hatinya? Kadang-kadang ada orang ngambek. Gurunya ngomong gak enak, nyindir sesuatu, besok ngambek. Enggak mas, rumahnya sering enggak. Betul. Nyindir sedikit masalah ini, masalah pokoknya ingin betulin, tapi kadang-kadang terus langsung nggak masuk lagi, malah DKM-nya dimusuhin. Nah ini dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, apakah ada kata-kataku yang kurang pas, nyindir atau menyakiti? Tidak ya Rasulullah, tidak. Apa katanya? Apakah ada sahabat-sahabatmu yang kadang-kadang suka iseng, redek, atau kamu datang ngapain? Dosanya banyak begini, sudah tanda-tanda neraka tuh ada.
Kadang-kadang ada orang yang begitu. Apakah ada? Tidak ada ya Rasulullah, mereka baik semuanya. Lantas kamu tidak masuk, kenapa tidak hadir? Ada apa? Katanya ya Rasulullah, ini kata-kata ini mudah-mudahan sebagai terakhir untuk kita. Ya Rasulullah, aku tiap hari kalau susah melihatmu, hilang kesusahanku ya Rasulullah. Ketika mendengarkan suaramu, hilang semuanya kesedihan. Rasanya nyaman, tenang. Apalagi nasihatnya, apalagi ininya, apalagi ini. Cuma aku selalu ingat, engkau selalu mengingatkan kepada akhirat. Akhirat, memang betul kita mau nggak mau, kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya tadi dibicara itu diantaranya ini. Kita merasa ini anak amanat, ini amanat. Jangankan anak-anak, saya bilang, roh kita itu amanat dari Allah. Buktinya kita ngatur anak, ngatur kerjaan, ngatur jabatan, ngatur ini itu. Waduh, roh yang ada sama kita itu tidak bisa kita atur. Kadang-kadang lagi ngobrol meninggal, lagi sholat meninggal, lagi dengerin ceramah nggak jujur meninggal. Ada apa tidak? Ada. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Ini semuanya kematian itu tidak ada. Itu Sauban ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kau selalu ngingetin tanda-tanda, kadang-kadang rambut putih, kadang-kadang sering lupa, kadang-kadang giginya sudah mulai copot, apalagi kulitnya Leot. ribut, macam-macam. Udah mata kurang terang, ya enggak. Waduh, pikiran macam-macam sudah. Itu katanya Sauban. Aku selalu ingat, ya Rasulullah, aku sekarang ini sudah ada tanda-tanda makin tua. Rambut sudah mulai ada ubannya. Udah mulai uban, bukan putih semuanya, enggak. Baru uban, udah tanda-tanda tua. Ya Rasulullah, yang aku pikirkan itu ya Rasulullah satu, ya Rasulullah. Kalau aku di dunia itu, kalau rindu, kalau ini melihatmu semuanya tenang, nyaman, pokoknya bahagia, luar biasa ya Rasulullah. Semuanya indah ya Rasulullah. Tapi aku takut nanti kalau aku meninggal ya Rasulullah. Kalau aku meninggal, engkau meninggal, kita semuanya meninggal. Ini yang aku pikirkan nanti kalau aku masuk surga, apakah aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Itu yang aku pikirkan. Kenapa? Karena engkau ibadahnya beda dengan ibadahku ya Rasulullah. Ibadahku walaupun maksimal tidak ada 1% daripada ibadahmu ya Rasulullah. Ibadahmu luar biasa. Ininya dicintai oleh Allah, pasti engkau di dalam surga yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk surga, di surga yang paling rendah atau yang rendah setara dengan kita. Tidak bisa setara dengan engkau ya Rasulullah. Itu yang aku pikirkan ya Rasulullah. Maka aku tidak bisa masuk ke majelis lagi. Allah, takut suatu saat putus. Lupa. Oh itu ya Sauban, itu yang menjadikan engkau tidak hadir ya Sauban. Engkau mikirkan ini. Tenang ya Sauban, ada bisyarah, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Nanti orang yang kurang itu bisa diangkat derajatnya. Allah memberikan wahyu kepada aku, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Manusia nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Bersama orang dicintai. Jadi modalnya adalah modal apa? Cinta kita kepada Rasulullah. Inilah orang haji ke Madinah. Inilah orang haji ke Madinah. Banyak orang tidak